bersatu, perdamaiannya wajib menjaga sama-sama. Perdamaiannya bukan milik segelintir orang, tapi perdamaiannya tanggung kandung bangsa Aceh. Perdamaiannya Petisi Perdamaian Aceh Aceh Timur 15 Agustus 2022. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Menko Polhukam, Mendagri, Kapolri, Panglima TNI Jenderal, PJ Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Pangdam, Ketua DPR Aceh, mantan mediator, mantan tim perundingan atau delegasi RI dan GAP. Dalam momentum memperingati 17 tahun MOU Helsinki, kami mengultimatum seluruh jajaran pemerintah Aceh, terutama bagi DPRA, untuk segera membuka ruang akses pemulihan trauma pada masa lalu bagi korban konflik. Penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 di Helsinki itu menandakan berakhirnya perang sipil selama 3 dekade di Aceh. Namun buntut dari kesepakatan yang diupayakan setelah konflik puluhan tahun tersebut dirasakan masih jauh dari kata terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Aceh tidak siap untuk memberikan ruang akses pemulihan bagi korban konflik. Ditambah lagi poin-poin MOU yang semimistis seperti tong kosong yang tidak terrealisasi, sehingga dampak buruk bagi masyarakat Aceh masih ada di depan mata. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan kesejahteraan serta lapangan kerja masih belum merasakan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi. Sedikit renungan untuk pemulihan 17 ini adalah waktu untuk memulihkan diri, karena DPRA terkesan terjebak di dalam Stockholm Syndrome. Absennya akal sehat dari para pemangku jabatan di Parlemen Aceh tidak mengetahui bagaimana algoritma model produksi ekonomi yang hanya tendensius kepada pemilik modal, namun menganulir pada masyarakat guna modal. Definisi akal sehat para elit Aceh yang mensubordinasikan hak asasi, namun tidak paham bagaimana konsep manusia lebih tua daripada konsep negara yang sekarang. Mereka emban metodologi yang diberikan oleh manusia. Sebesar apapun stimulus ekonomi yang diberikan kepada Aceh, apabila psikis, psikologi, dan trauma akibat perang belum diregulasi, maka Aceh akan tetap dalam lubang rekolitik lepas. Karena momen memberikan tentang peperangan dan dehumanisasi identitas manusia belum tuntas. Maka oleh karena itu, pada momen perdamaian Aceh yang ke-17 tahun ini, kami meminta masyarakat para pemangku kepentingan untuk memperkuat perdamaian Aceh. Poin kedua, mengajak semua pihak untuk bersama menjaga keamanan, ketertiban masyarakat. Poin ketiga, menyelesaikan seluruh implementasi MOU Helsinki dan UPA nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Nomor selanjutnya, semua pemangku kepentingan, stakeholder, untuk segera mengambil kebijakan yang strategis dan fundamental dalam menekan angka kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, pengembangan, pembangunan serta ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Poin selanjutnya, melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap penggunaan dana otsus yang lebih efisien, efektif serta lebih terarah kepada program dan pembangunan pro rakyat. Kemudian poin yang kelima, poin yang perlu dikunci, selama 17 tahun konflik berkepanjangan antara yang telah dilakukan oleh negara Republik Indonesia, pelanggaran HAM berat di Aceh sampai saat ini 17 tahun sudah belum selesai. Poin ini poin yang sangat urgent, menyelesaikan pelanggaran HAM di Aceh serta penyelesaian konflik agraria di seluruh Aceh. Bila tidak ada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan tanggung jawab, kekhawatiran besar Aceh akan menjadi bom waktu yang dapat mengancam perdamaian serta akan memantik gerakan rakyat di seluruh Aceh di masa yang akan datang. Masyarakat tidak ingin Aceh kembali ke pusara konflik. Petisi ini ditandatangani oleh perwakilan unsur masyarakat. Yang pertama, ulama atau tokoh agama. Yang kedua, akademisi. Yang ketiga, mahasiswa. Yang keempat, santri. Yang kelima, pengusaha. Yang keenam, petani atau nelayan, mantan pembatang gam, tokoh adat atau budaya, dan tokoh politik. Sekian yang kami sampaikan. Terima kasih. Hidup rakyat! Hidup! Yang hari ini masih banyak yang belum terrealisasi secara yang diharapkan oleh masyarakat. Makanya kita sangat menginginkan perdamaian ini terus terajut dan terawat sampai abadi.
kita tidak ingin Aceh kembali kepada konflik. Maka untuk itu kita juga menyadarkan masyarakat, menyerukan kepada masyarakat, mari kita jaga perdamaian, mari kita jaga Aceh ini tetap damai. Jadi melalui kegiatan ini kita membangkitkan spirit, semangat masyarakat bahwa serta menunjukkan kepada pemerintah dan kepada stakeholder masih banyak yang harus dibenahi di Aceh, baik angka kemiskinan, indeks pengangguran, kemudian kesenjangan ekonomi, sosial. Nah, masalah ini menjadi ancaman terhadap perdamaian bila tidak diselesaikan oleh pemerintah. Untuk itu kita minta kepada pemerintah supaya serius menangani persoalan-persoalan miskin, persoalan ekonomi, persoalan politik, sehingga tidak mengambang di Aceh. Jadi mungkin 2023 bila ini tidak diselesaikan, mungkin bukan hanya ini gerakan yang muncul di masyarakat di Aceh Timur, tapi ini bisa berpotensi pergerakan masyarakat di seluruh Aceh pada peringatan MOU 2023. Itu yang perlu kami tegaskan kepada pemerintah dan kepada seluruh stakeholder yang bertanggung jawab terhadap implementasi MOU. Ya.